gue melihat mungkin itu juga yang jadi penguatan gue ya. Mungkin ketika gue di kuadran E, mungkin ada beberapa yang harus gue korbankan. Lo nggak bisa menang, tapi paling nggak bisa jadi tempat yang nyaman gitu. Nah, yang gue bisa lakukan ya, gue sebenarnya nggak terlalu banyak 12M lah. Ada seorang teman SMA gue yang baik banget, pinter banget. Dia ngajarin gue, sebut aja namanya Eki. Waduh. Jadi dia ngajarin gue, ada nih Sur namanya cash flow quadrant. Buat apa tuh cash flow quadrant? Quadrant kan X sama Y gitu kan. SBI ya. X sama Y. Contohnya SBI. Iya betul. Nah, nanti boleh dibaca kalau misalkan itu kalau nggak salah Robert Kiyosaki ya. Betul. Jadi ada employee, self-employed, business owner, investor. Memang kalau misalnya kita di investor secara mainnya begitu, kita ada beberapa portfolio bisnis gitu ya. Nah, cuman yang gue percaya kita perlu bertahap nih, dari employee ke self-employed, business owner, terus investor. Karena nggak semua orang punya privilege atau kesempatan yang sama untuk masuk langsung ke business owner atau ke self-employed. Betul, dan itu pun ada konsekuensinya gitu. Jadi gue meyakini ini bukan karena textbook gitu ya, tapi karena gue loss banyak juga di bisnis sama di investing something gitu. Nah, di situ gue belajar. Jadi ya gue ada bisnis coffee shop, ada bisnis yang lain, itu gue loss lah gitu. Karena terus gue coba belajar lagi, gue back to the roots. Oh, ada proses yang gue lewatin. Dan proses ini untuk bisa berhasil, gue harus lewatin prosesnya gitu. Nah, jadi dari employee, gue ke self-employed nih sekarang. Nah, di self-employed, pernah nggak ada self-employed yang sukses gitu? Ketika misalnya dia jualan bakso yang belum jago, terus dia mikir, gue harus jago nih jualan baksonya nih, gue sambil belajar nasi goreng nih, kan nggak ada ya udah bakso gitu. Nah, menurut gue di kuadran gue sekarang, gue masih perlu fokus. Itu juga menjawab kenapa gue belum lanjutin bisnis bokap gue sekarang. Mungkin batu-batu iya, tapi fokus di kuadran S dulu ya tadi. Betul. Jadi kalau itu kan employee ya. Betul. Jadi kita bekerja sama orang. Habis itu kuadran kedua stepnya adalah S itu self-employed. Betul. Kita mulai usaha sendiri dengan kemampuan dan apapun yang kita punya, yang modal yang kita punya. Betul. Ya, setelah itu kan baru B. Itu kita bangun sebuah bisnis. Betul. Baru setelah itu terakhir investor. Ada yang salah nggak sih? Mau nanya doang. Kalau misalkan orang kan saat ini banyak informasi, kamu kalau bisa investasi dari sekarang. Nah, dia langsung lompat ke kuadran I itu. Takut salah jawab. Ada oke soalnya nih. Gak ada yang salah. Jadi yang gue percaya, orang punya pilihan bebas, dan gak ada yang bisa bilang salah atau benar. Nah, gue pun bisa ngumpulin aset dari employee juga, gue langsung investasi gitu. Nah, berarti Surya ada multi kuadran juga dong ya sekarang? Iya betul, cuman itu bukan utama gue maksudnya. Karena masih full mengandalkan hidupnya dari yang employee tadi dong ya. Dan ketika kita jadi employee, terus misalnya kita say nabung sekencang-kencangnya, ya nggak terlalu kencang lah ya. Kalau di kita employee ya. Nah, nggak kencangnya Surya beda teman-teman. Nggak kencangnya Surya sama. Nggak gitu. Bener sama aja asli. Masih makan nasi telur sama sop juga di warteg. Dan gue baca juga yang paling bagus ya kita investasi leher ke atas kan. Nah di situ ketika kita employee, memang bagus nih bisnis sama investing. Tapi pernah nggak lu dengar ada seseorang dia seumur hidup jadi karyawan, terus punya trik tiba-tiba dapat duit pesangon, terus habis itu jump into something investasi atau something bisnis, terus akhirnya belum tahu itu kayak seperti apa dan tiba-tiba ini ya banyak yang begitu. Gue menjumpai cukup banyak, tapi menurut gue itu bukan salah orangnya,
gue pun di posisi itu akan melakukan hal yang sama. Dan gue pernah melakukan binder dan that gitu. Karena Gue pernah kita nggak punya pilihan saat itu. Iya. Mau nggak mau, entah kita stay dengan keadaan sekarang atau kita coba hal lain, tapi riskinya gitu. Iya. Tricky. Dan dulu mungkin ada proses nih buat ke B sama I. Iya. Yang nggak dilewatin. Oh. Tapi udah ada duitnya. Oke. Nah itu yang Jadi menurut gue trap yang membahayakan gitu. Ya mungkin gue kenal juga ada beberapa petinggi perusahaan gitu ya, employee yang sukses, terus habis itu dia ngeliat peluangnya bagus juga, terus habis itu dia investasi ke kos-kosan 100 kamar di daerah Kalimantan dekat kampus, itu bagus, dia langsung business owner sama investor, begitu pensiun nggak ada masalah gitu. Cuman mungkin dia mengalami proses itu juga, proses pembelajaran itu saat di kuadran E sambil belajar nyiapin kuadran S dan B-nya ya. Iya, dan I-nya sekalian. Betul, tapi berapa banyak orang yang bisa seperti itu keluar dari comfort zone-nya. Iya. Dan coba suatu hal jadi mengubah nasib. Betul. Menurut gue, makanya gue bilang nggak ada yang salah atau benar. Cuman yang gue percaya dari kejadian dan pembelajaran beberapa orang yang udah mendahului gue gitu ya secara usia, memang faktanya harus ada proses yang harus dilewatin. Nah menurut gue ya mungkin sekarang waktunya gue berproses gitu, makanya gue juga bukan yang kayak udah sukses banget gitu ya. masih merintis juga gitu sih. Maaf. Kalau gitu timbul pertanyaan berikutnya. Gimana tuh Ki? Setelah bekerja self-employed selama 3 tahun, pertanyaannya ada tiga kata. Is it worth it? Good question. Jawaban untuk keluar dari E dan langsung fokus ke S. Kan kalau sudah cerita tadi ada orang mulai E tapi dia sudah bangun SBI-nya. Iya. Sebenarnya jawaban jujurnya gue nggak tahu. Gue yakin worth it, tapi faktanya gue belum tahu. Berarti masih gue masih merintis gitu. Jadi gue bahkan baru resign tuh Juli kemarin. Jadi baru 3 bulan. Gitu. Dan sebenarnya secara ketika gue fokus gitu ya, memang growth-nya sangat cepet. Tapi secara finansial mungkin sama atau kurang lebih, nggak beda jauh gitu. Tapi di saat gue fokus, terus gue juga membangun tim, gue berpikir tuh kayak ini salah atau benar ya? Secara duit sama-sama aja gitu. Sampai gue ketemu seseorang sales kartu kredit lah. Dia umur 21 tahun. Nah, jadi ibaratnya gue kayak kaget gitu. Ini dulu gue belum lulus kuliah nih, gue mau cari duit. Gue masih ngelesin dibayar 35.000 sejam dulu. Les privat. Dulu gue cari sampingan. Betapa smartnya orang ini. Nah, tapi dia nanggung keluarganya. Ini yang paling low ya. Dia nanggung keluarganya dari umur 18 tahun. Betul ya. Berarti dia gue sih bingung gimana caranya di semuanya dengan maksudnya kalau gue jadi dia mungkin mental gue udah breakdown duluan gitu. Nah, tapi dia milih untuk gak menyerah kan, makanya dia jalan. Betul, dan gue melihat sebenarnya orang yang bagus kayak gitu, dia cuma butuh kesempatan. Iya, betul. Nah, dan gue coba rekrut dia ke tim gue, puji Tuhannya dia mau gitu ya. Walau masih ini mulai kartu kredit temen atau orang umum. Jadi gue ditawarin kartu kredit pas lagi mau nongkrong di mall gitu. Terus ya ngobrol dikit-dikit. Terus gue kaget sama umurnya kan. Terus gue cari tahu. Disetujui nggak kartu kreditnya, maaf? Disetujui dong, limitnya tapi nggak boleh disebutin, nggak usah disebutin. Berarti dia dapat komisi total happy ya? Iya. Benar. Habis itu orangnya dibajak. Bisa aja dia lucu, gemes. Bajak takut. Nah, gitu Ki. Jadi dan dia sedihnya dia terpaksa putus kuliah. Berhenti kuliah karena harus menjadi tulang punggung keluarga tadi. Iya. Dan di situ gue berpikir, gue berfantasi nih, berandai-andai.
seandainya dia dari perusahaan asuransi ini dia jalanin jadi agent, menghasilkan duit sedikit aja, duit nggak banyak-banyak. Kalau misalnya jalur normal setahun pertama bisa dikejar 3 bulan juga, itu 7 juta sebulan dapat bisa. Lumayan. Iya. Seandainya dia sepertiganya aja, 2 juta aja sebulan, itu dia bisa kuliah lagi gitu. Iya, iya. Jadi mungkin dia belum bisa ngelihat bisnis ini bisa bawa dia kemana gitu ya. Jadi untuk mulai berat. Tapi ketika gua ngerti kondisi dia, putus asa itu jadi hal yang wajar gitu. Jadi dari 18 tahun sampai sekarang 3 tahun tuh ya. 3 tahun dia ketinggalan kuliah, terus habis itu juga dia harus nafkahin keluarganya. Sebenarnya yang orang butuhin, orang-orang bagus kayak gitu yang dibutuhin apa sih? Kesempatan, ya, betul. harapan, Sama perspektif yang beda ternyata gitu. betul. Dan Coba sore aja. iya, dan gue ngerasa oh ternyata hidup gak cuma buat diri gue doang. Ya. Gue pikir kalau secara finansial ya itu buat gue doang. Kalau misalnya gue cuma berpikir secara finansial, mungkin di kuadran E juga cukup. Oh, oke. Gitu. Tapi untuk bisa berdampak seperti bagaimana bokap gue menjaga hubungan baik dengan supplier dan customer, bagaimana gue melihat orang berubah di tim gue walaupun masih berusaha gitu ya, itu mendatangkan apa ya, fulfillment kali. Oh, oke. Ada kepuasan tersendiri Iya, lah ya, betul. ketika bisa melihat orang yang dibimbing berhasil. Iya, dulu gue tahu tapi gue nggak ngerti. Oke. Gue lihat tapi nggak kelihatan gitu. Istilahnya ada hal-hal yang nggak bisa dilihat pakai uang ya. Iya, gue tahu ini ya enak sih berdampak gitu, oke berdampak. Tapi ketika gue melihat, ya psikologi beda lagi ya, gitu. Kita jadi punya hati untuk melihat perubahan gitu ke tim kita, bukan cuman gimana nih gue secara finansial. Kalau misalnya kita mikirin diri sendiri ya kita jualan terus. Kalau dari Surya, berarti Surya bantu dia untuk sampai bisa menjadi tim Surya. Tuh. Dan sekarang dia berarti salah satu agent aktif dong ya? Iya, dia udah mulai rekrut gitu ya. Cuman untuk mulai selling, berproduksi itu kan butuh waktu. Iya, karena ada proses ya. Betul. Nah, tapi yang menarik ini Sur, kita bisa kasih masukan ke orang untuk berubah, tapi mau nggak mau berubahnya atau enggak itu tergantung dari orang itu sendiri. Berarti secara langsung karakter dari orang itu dia juga masih terbuka ya. Iya, betul. Orangnya nggak keras kepala, Iya, betul. ada perubahan, Iya. dan nggak menyerah sama keadaan, sama Iya. kondisi dia saat itu. Betul. Kadang itu juga ya, Dan itu susah yang dicari kan, nyari tim seperti itu susah. ya ada rasionya. Yang kita percaya bahasanya rasio. Waduh. Jadi mungkin Berapa rasio orang yang seperti itu terhadap jumlah populasi? nggak tahu mungkin 20/1. Tapi bisa jadi kita ngerekrut 60 dulu baru jadi 3 di belakang. Kita nggak tahu. Cuman banyak orang yang sharing ya memang rasio 20/1. Jadi gue juga sangat wajar nggak sih Ki, misalnya ada orang kurang percaya sama kita gitu ya. Itu kan wajar juga ya. Ada orang juga nggak kurang percaya sama apa yang kita sampaikan. Mungkin bukan kitanya, mungkin karena apa yang kita sampaikan, atau mungkin karena kitanya. Itu semuanya hal yang wajar gitu. Dan itu pun terjadi ketika baik itu ketika selling ataupun ketika membangun tim. Oke. Yang kita bisa kontrol ya respon kita. Dan yang penting yang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Iya, betul. Luar biasa. Iya. Nah, mau nanya Sur, berarti Surya akan fokus kan kalau kita nyiptain goals atau objektif itu harus smart. Yes. Ada salah satu poin smart itu create time goal. Yes. Surya akan berfokus tadi kan kalau ditanya tentang SBI, Surya masih akan fokus di kuadran di S self-employed. Nah, time goal-nya untuk berapa lama sebelum Surya akan mulai lagi? Karena kalau kita nggak pernah batasin kan kita nggak pernah punya target. Yeah. Ada suatu habit yang gue mulai ketika resign ya. Ketika resign, bener gue mikirin yang pertanyaan lu juga Ki. Gitu. Jadi gue bikin
goal untuk 5 tahun. Oke. 5 tahun, berikutnya goal untuk 1 tahun, sama tahun ini gitu. Gue 5 tahun, goal 3 tahun, sama goal tahun ini. Oke, 135 ya? 135, Oke, betul. Dan kita bikinnya dari 5 dulu. Gitu, kenapa? Karena banyak orang yang overestimate apa yang bisa kita lakukan dalam 1 tahun. Tapi banyak orang yang underestimate apa kita bisa dalam jangka panjang. Iya, 5 tahun gitu. Jadi mulai dari vision yang jauh dulu, terus dibuat jadi step by step sampai kita bisa nyampe ke vision yang jauh. Ya, di 5 sektor. Jadi secara finansial ada, secara relasi sama keluarga, terus berikutnya secara komunitas, secara karir, sama kesehatan. Gitu. Dan gue melihat mungkin itu juga yang jadi penguatan gue ya. Mungkin ketika gue di kuadran E, mungkin ada beberapa yang harus gue korbankan. Setiap pilihan pasti punya harga yang harus dibayar, tergantung kita mau membayar harganya atau enggak. Apapun itu, baik yang buruk ataupun baik. Betul. Karena tidak ada yang gratis. Iya. Semua ada harganya. Betul. Dan ada konsekuensinya. Nah, di kuadran S mau ke B ini, itu di 5 sektor itu gue merasa di sini gue bisa achieve nih. Oke. Cuma memang harus kerja keras aja. Visi 5 tahun ini ya? Iya, betul. Oke. Dan gue jadi bertanya gitu lah. Ini berarti kamu berapa? Dari visi 1. Baru tahun pertama ya? Iya, dan gue bertanya ya, maksudnya kadang kita ketika berjuang kita kan bertanya ya, apakah ini worth it? Nah, jawabannya ya balik lagi ke visi itu 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, dan 5 sektor itu kendaraan mana yang bisa bantu kita achieve semuanya. Oke. Ada orang yang bisa di kuadran E bisa achieve semuanya, that's good gitu. Cuman di case gua, karena kebutuhan gua untuk kerja di luar kota, dari luar kota gitu ya, ke Jakarta ya cuma 2 bulan sekali, jadi kan otomatis waktu sama keluarga jadi berkurang gitu. Nah, sedangkan kalau untuk gua usaha di kuadran S ini, ya memang kalau nggak kerja ya, maksudnya lebih banyak waktu ya. Iya, cuman ya jadi pertanyaan tinggal satu, seberapa takut kita kerja nggak ada hasil? Kalau kita mau ngomong kita pertaruhkan semua di situ. Iya, dan kalau misalnya di employee kadang gue ya dulu ya, kadang kalau capek ya udah tinggal kemana gitu kan. Nah, dan nggak ada tuntutan harus ada hasil. Nah, tapi secara insting gue tuh pengen ada hasilnya gitu. Gak disuruh pun gue pengen ada hasilnya nih buat ngerjain. Gak ada instruksi pun gue pengen ada hasilnya gitu. Supaya gak sia-sia ya. Iya, dan gue berpikir ya gue sih nggak takut kerja nggak ada hasil. Gitu. Makanya gue memutuskan untuk resign, walaupun kondisinya baik lah. Berarti goodbye ya. Goodbye ya. Betul. Berhubung dengan tadi resign dan berhubung dengan self-employed yang di jalan, mau bahas tentang satu hal yang satu kata mungkin maknanya dalam. Apa tuh, Ki? Dimulai dari huruf L dan diakhiri dengan huruf I. Apa itu? Legacy, warisan. Luar biasa. Ketika kita meninggalkan sesuatu kan kita ingin ada hal yang baik ditinggalkan. Betul. Dari pekerjaan dulu deh, dari waktu employee. Dengan sudah meninggal, mau ini di sini nggak dimasukin juga apa? Oh iya, oke. Ini dimasukin. Legacy apa yang sudah tinggalkan ketika Surya resign? Kan bisa banyak kan, bisa dari culture jadi berubah tiba-tiba dengan Surya gabung di situ, atau misalkan ada cara kerja atau proses kerja yang lebih baik. Oke, jadi kalau legacy, jujur kalau menurut gue pribadi, perusahaan itu kayak kita ngebangun rumah, tapi di lahan orang gitu. Ya, jadi tapi itu kan rumah yang kita tinggalin tuh. Itu rumah yang rumah bersama lah ya. Iya, yang bikin kita tempat berlindung gitu. Jadi kalau untuk legacy, gue sebenarnya tidak berpikir ke arah sana kalau untuk di kantor ya. Gue cuma berpikir tugas dan tanggung jawab maksimal mungkin ya. Iya, karena gue cuma berusaha
biar tempat ini jadi tempat yang nyaman buat semuanya. Oke, Gitu. Semua orang nggak bisa menang, tapi paling nggak bisa jadi tempat yang nyaman gitu. Oke. Nah, yang gue bisa lakukan ya gue lakukan tugas gue sebaik mungkin. Mungkin ya itu aja sih Ki. Jadi kalau untuk legacy mungkin ada beberapa program improvement, terus ada satu bisnis unit yang selama 5 tahun mungkin rugi terus, Stagnan. iya, terus akhirnya Ada inisiatif atau ada iya inovasi. beberapa perubahan kita lakukan, beberapa upaya Bisa kita berkembang. lakukan, iya, terus gue juga meyakinkan business owner untuk investasi. Waktu itu jumlahnya sebenarnya nggak terlalu banyak, 12M lah. Nggak, kalau bisa di perusahaan tambang nggak banyak gitu. Oke. 12M. Nah, ya di situ bisa profit gitu. Oke. Nah, paling nggak mungkin itu yang mungkin nggak semua orang ngelihat itu karena gue, karena emang bukan karena gue, itu karena kerja tim juga gitu. Employee ya no Superman, ada yang seperti itu. Iya, betul. Ya, dan kalau ya kalau Iya. yang bisa lakukan sekarang, harapannya Surya nanti legacy apa sih yang ingin ditinggalkan? Nah, jadi kalau untuk di self-employed mungkin atau di business owner gitu ya, gue sih pengen punya tim Oke. yang dia berdampak dan dihargai Tuhan dan dihargai manusia. Udah itu aja. Karena Berarti menurut- warisan yang ditinggalkan adalah sebuah tim yang baik ya, nanti ya. iya betul, tim yang baik yang hidupnya ada perubahan gitu. Dan tentu aja Ada manfaatnya lah ya. iya betul, baik itu untuk ke nasabah ataupun untuk ya diri sendiri gitu. Jadi kadang banyak orang yang mungkin dia secara finansial cukup, cuman kurang berdampak. Nah, gue pengen tuh punya tim yang mikir gak cuma melulu tentang finansial, tapi finansial tuh akibat dari kita berdampak mengubah hidup orang. Minimal kalau kita nggak bisa ngasih uang ya kita berbuat baik gitu. Makanya dari situ pasti akan dihargai sama Tuhan dan manusia gitu. Itu sih Ki yang ingin dilakukan. Makanya penting banget untuk ya jalin relasi banyak ya, karena kan nggak semua orang juga butuh peluang, nggak semua orang juga mau berubah. Iya. Makanya, ya sebenarnya penting untuk banyak relasi dan dengerin orang. Tuh, Jadi pendengar yang baik ya. benar seperti itu. Kasih sedikit, kapan waktu yang tepat untuk masuk ke asuransi? Ya, Tadi Surya udah jawab, adalah sesuai waktu dan kebutuhan. iya betul. Sesuai cash flow dan kebutuhan. Cash flow kebutuhan. Jangan sampai kita over dari pengeluaran atau yang kita bisa spending, dan akhirnya kita susah juga ya. Iya, betul. Nah, ini ada quotes lagi nih yang menarik nih. Iya, gimana? Jadi ada orang yang kadang bilang, oh udah terlambat nih, atau misal nih kita di pekerjaan, oh udah terlambat untuk kerja ini, atau udah terlambat untuk berusaha ini atau bangun bisnis ini. Tapi ingat, kalau kita lihat di jam analog, satu hari jarum panjang itu akan memutari angka yang sama sebanyak berapa kali? 2 kali? 2 kali. Iya. Jam aja punya kesempatan 2 kali. Yes. Sampai kita menyanyiakan kesempatan yang ada dalam satu hari itu. Jadi ada orang yang bilang, ada orang yang perspektifnya tadi Surya sempat cerita juga tentang perspektif. Perspektif ada orang yang bilang ketika susah dia akan bilang dia menyalahkan keadaan. Tapi ketika ada susah ada orang satu lagi yang melihat introspeksi diri. Iya. Nah di situ mungkin yang menarik juga yang saya dipelajari, yang gue pelajari juga ya. Lupa. Satu menyalahkan keadaan, satu introspeksi diri. Ada orang yang bilang, satu orang bilang, ini ya penulis buku terkenal, buku motivator, John C. Maxwell. Oke. Dia pernah bilang ada 2 waktu terbaik dalam hidup. Oke. Dulu dan sekarang. Betul. Kenapa dia bilang dulu? Karena sering kita ngomong, coba kalau dulu kita melakukan ini, pasti kita bisa begini. Tapi kita nggak, jarang orang yang mikir, coba kalau kita lakukan sekarang, masih ada kesempatan lagi, kita masih bisa punya kesempatan ke ujungnya. Nah, jadi jangan sampai tadi yang jam, jadi harusnya kan setiap waktu yang berlalu, kesempatan yang berlalu setiap hari ya. Dan yang kedua, jangan pernah
uh, pasrah untuk terima nasib ya tadi. Iya. Karena kalau kita mau mengubah apa yang akan terjadi di masa depan, kita masih punya waktu kalau kita mau bertindak sekarang. Cakep. Nah, tiga tadi yang goals tadi menarik. Goals tadi sesuatu yang dipikirkan, dituliskan, diucapkan, dilakukan, dan akhirnya bisa menjadi sebuah kenyataan. Nice. Dan mungkin sebagai terakhir, sebenarnya ada pesan-pesan nggak terkait asuransi atau tentang pelajaran hidup atau tentang apapun yang di share ke mungkin yang nanti nonton. Oke. Mungkin kalau dari gua ya, tentang asuransi dulu mungkin ya. Kalau untuk asuransi, memang orang membeli 80% itu karena emosi gitu ya. Cuman sebenarnya ya, kalau kita pikirkan lagi, itu ya 100% manusia pasti sakit, 95% manusia pasti sakit parah, dan 100% pasti tutup usia gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah mungkin standar hidup orang atau kebutuhan orang berbeda-beda ya. Gue juga no judge gitu kalau misalnya ada teman-teman yang kalau kesehatan pakai BPJS cukup, itu pun gue pun untuk bokap gue juga gitu karena nggak bisa daftar asuransi swasta. Cuman buat teman-teman yang pengen gitu ya ngasih keluarganya misalnya dokter atau rumah sakit yang terbaik, itu menurut gue penting banget untuk ada asuransi kesehatan. Nah terus berikutnya kalau untuk jiwa sama proteksi income, memang secara logika semua orang pasti butuh gitu ya, tapi memang harus diperhatikan budget sama kebutuhan. Lebih mending kita punya sedikit tapi bayarnya sampai selesai daripada kita punya banyak tapi berat gitu untuk nyelesainnya, itu malah jadi banyak yang kecewa gitu. Nah terus berikutnya tentang networking, ini kenapa gue closing statementnya tentang networking, karena ini kesalahan gue dulu ya. Mungkin dulu gue berpikir ketika di sekolah kita diajarin kalau misalnya kita baik secara akademik gitu bisa kerja dengan gaji tinggi gitu ya. Nah setelah gue menjalani bisnis, ternyata ya yang paling penting networking gitu. Dan balik lagi ke teori ikatan lemah tadi, sebenarnya yang penting kita menjalin ikatan lemah yang baik ke banyak orang dibanding ya kita nggak ada ikatan sama sekali gitu sih Ki. Dan makanya gue seneng banget nih Ki ketika lu cerita akan merintis suatu startup yang berkaitan dengan networking, karena menurut gue buat gue pun yang bisnis di bidang insurance, misalnya gue networking dengan seseorang, dia mungkin bisa jadi nasabah, mungkin enggak, dia mungkin bisa jadi tim gue, mungkin enggak juga, dan itu nggak apa-apa banget. Tapi pasti dengan kita networking kita saling membangun gitu, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, kita pasti belajar sesuatu. Itu sih Ki. Nah mungkin nanti gini taruh Instagram aku deh sering ya, siapa tahu nih tertarik untuk belajar asuransi. Oke, atau boleh banget Ki. Tahu ada yang tertarik untuk jadi nasabah juga bisa. Siap. Thank you loh. Sekali lagi thank you Surya udah meluangkan waktunya, really appreciate sudah mau datang ke sini, udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau sharing. Semoga bisa bermanfaat buat nanti yang menonton.